Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nugra Levananto dengan NRP 501721403. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan atau bisa juga mereview dari isi buku Geologi Gunung Api Buka bab 3 tentang bentuk dan struktur dari gunung api. Yang pertama di sini pada subbab atau subbagian pengantar di sini saya membagi menjadi dua bagian. Yang pertama tentang definisi dan skala dari gunung api itu sendiri, di mana gunung api itu sendiri biasanya didefinisikan sebagai magma yang keluar dan membentuk eh, sebuah bentukan atau struktur gunung api itu sendiri, di mana mak- dari pengertian dari bentuk itu sendiri bisa didefinisikan sebagai kenampakan yang kita kita bisa lihat dari luar atau bisa lihat dari kejauhan. Sementara untuk struktur internal sendiri sesuai namanya, di mana struktur ini merupakan kenampakan atau yang bisa kita lihat dari bentuk bentang alam dari si gunung berapi itu sendiri. Sementara si gunung api ini sendiri ukurannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gunung api kecil, di mana si gunung api kecil ini biasanya memiliki diameter kawah atau diameter gunungnya sendiri hanya beberapa meter saja. Sementara untuk ketinggian si gunung api kecil ini biasanya juga berkisar di antara berapa puluh meter saja. Sementara yang kedua ini adalah eh, gunung api yang sangat besar, yaitu biasanya si gunung api yang sangat besar ini mempunyai diameter puluhan hingga ribuan kilometer. Hmm. Dan tinggi dari si gunung api yang sangat besar ini biasanya mencapai eh, ribuan meter di atas permukaan laut. Nah, untuk mengklasifikasikan si gunung api ini sendiri dibagi menjadi eh, dua. Di sini klasifikasi ini berdasarkan ukuran atau eh, tipe erupsi dari si gunung api itu sendiri, di mana eh, ukuran erupsi dari gunung api sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah si gunung api monogenesis atau bisa disebut gunung api kecil, di mana gunung api monogenesis ini terbentuk dari satu fase erupsi atau satu kali erupsi, di mana eh, biasanya gunung api monogenesis ini waktu hidupnya itu cukup pendek dan biasanya ukurannya itu cukup kecil, dan di mana si gunung api monogenesis ini eh, bisa saja membentuk erupsi linear atau celah jika itu berderet. Eh, dan bisa dilihat di kotak yang saya saya kotaki warna merah. Di sini ada contoh dari gunung api monogenesis, di, di mana di sini terdapat kubah lava, kerucut tuff, ada mar, ada cincin tuff, dan beberapa kerucut seperti kerucut cinder, skoria, ataupun pumice. Nah, selanjutnya ada gunung api poligenesis, di mana gunung api poligenesis ini terbentuk dari beberapa fase erupsi, di mana fase erupsi ini eh, bisa dikatakan dijeda oleh waktu istirahat yang panjang. Dengan kata lain, si gunung api poligenesis ini dia mempunyai siklus atau eh, fase-fase waktu erupsi tertentu, Eh, di mana gunung api poligenesis ini biasanya dia itu mempunyai atau melibatkan berbagai jenis magma di dalam gunung api itu sendiri. Nah,
Eh, Salah satu contoh dari gunung api poligenesis sendiri bisa dilihat di gambar yang saya petaki warna biru. Itu ada gunung api Gama, kaldera, ataupun gunung api perisai. Nah, selanjutnya eh, kita lebih dalam mengenai gunung api monogenesis, di mana gunung api monogenesis ini pada dasarnya itu dia terbentuk dari magma yang keluar dalam waktu singkat, sehingga magma yang keluar dalam waktu singkat tadi volume yang dikeluarkan itu cukup kecil dan cukup rendah juga. Dan juga magma yang keluar dalam waktu singkat itu biasanya dia itu mempunyai energi yang cukup rendah. Eh, dan si magma yang keluar dalam waktu singkat itu memungkinkan juga yang keluar itu juga hanya si gas yang keluar dari dapur magmanya itu sendiri. Dan biasanya gunung api monogenesis ini punya waktu hidup yang pendek atau waktu periode erupsi yang pendek. Bisa saja satu fase erupsi atau hanya beberapa kali erupsi saja. Nah, salah satu contoh dari gunung api monogenesis ini ada si gunung api Parikutin yang eh, dalam buku ini itu disebutkan bahwa dia itu aktif dalam rentang hanya pada tahun 1943 hingga 1952. Nah, salah satu contoh dari jenis gunung api monogenesis ini adalah di sini ada lava dome. Nah, apa itu lava dome? Lava dome itu dia itu terbentuk dari magma yang sangat kental dan saking kentalnya magma untuk membentuk lava dome ini dia itu membekunya itu sangat cepat eh, dan biasanya beku itu di atas lubang kemudian atau lubang keluarnya si magma itu tadi. Di mana magma yang sangat kental itu tadi terus menumpuk lalu penumpukan magma tadi itu bisa membentuk si lava dome atau buka lava itu tadi. Di mana eh, jika si lava dome ini terjadi pada gunung api tua, itu bisa saja si magma yang sangat kental dan membentuk lava dome itu sendiri dapat juga membentuk jenis lain yaitu bisa membentuk lava cone atau kerucut lava. Contohnya eh, bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan ini. Ini adalah boka lava yang terbentuk akibat magma yang keluar yang berada di atas jalur keluarnya magma itu sendiri. Nah, selanjutnya ada kerucut piroklastik, di mana kerucut piroklastik ini eh, terbentuknya itu dari akumulasi material-material atau bisa di buku ini disebut rempah gunung api di itu terakumulasi di sekeliling kawah atau kraternya itu sendiri, di mana kerucut piroklastik ini terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah cinder cone atau kerucut cinder, di mana cinder cone ini biasanya tersusun dari material-material batuannya itu biasanya adalah skoria ataupun kumis. Lalu ada kerucut tuff atau tuff cones. Eh, Biasanya tuff cones ini tersusun dari abu gunung api, di mana dia itu mempunyai lereng yang cukup terjal dan biasanya eh, si tuff cones ini mempunyai eh, ketinggian itu kurang dari 300 meter. Namun lereng yang dibentuk oleh Tufkons ini cukup terjal atau cukup untuk membentuk sebuah seperti gunung begitu. Nah,
Selanjutnya ada tufring atau cincin tuf, di mana eh, si cincin tuf ini biasanya lerengnya itu cukup landai atau cukup seperti agak datar begitu, dan dia itu mempunyai kawah yang cukup lebar. Selain itu ada erupsi linear atau bisa disebut fissure eruption, di mana kerucut atau lubang si fissure eruption ini merupakan sebuah kerucut atau lubang kawah di mana yang bentuknya itu berjajar dan bentuk garis. Biasanya itu si fissure eruption ini dikontrol oleh struktur atau rekahan, di mana rekahan atau sesar ini biasanya menjadi eh, jalur keluar atau tempat keluarnya si magma itu tadi. Nah, selanjutnya ada mar, di mana mar ini biasanya membentuk kerucut memantang yang biasanya eh, itu cukup landai, di mana mar ini biasanya terisi oleh air dan biasanya itu membentuk danau, di mana air-air ini biasanya eh, biasa saja dia itu dari air tanah ataupun dia itu dari air hujan yang mengisi celah-celah di eh, kawah itu tadi. Biasanya biasanya si mar ini eh, terbentuk dari letusan hidroplastik, di mana letusan hidroplastik itu adalah biasanya itu letusan yang eh, membawa material air kita sendiri. Nah, SIM R ini bisa saja dia itu berkembang atau terus membentuk sebuah jenis gunung api monogenesis lain seperti Krakatau Cinder atau adanya kubah lava jika material-material di bawah SIM R ini sendiri itu keluar begitu. Lalu di sini ada salah satu contoh dari maar. Salah satunya ada di eh, Danau Tolire besar dan kecil di Ternate. Nah, ini adalah perda dari beberapa gunung api monogenesis, di mana eh, untuk Maar dan Puf itu bisa dilihat cukup signifikan perbedaannya. Namun untuk cacing tuf dan kerucut tuf ini bisa dilihat dari diameter kawah dan volume yang dikeluarkan, di mana eh, diameter dan volume ini dari cincin tuf dan kerucut tuf ini cukup berbanding terbalik, karena di sini diameter kawah dari cincin tuf itu biasanya dia itu cukup lebar. Nah, sementara si Cruciatus ini dia diameter kawahnya itu hanya beberapa meter saja atau eh, bisa dikatakan cukup kecil untuk sebuah eh, tempat keluarnya magma. Nah, untuk volume sendiri untuk dendritic ini biasanya dia mempunyai volume yang cukup kecil. Sementara si Cruciatus ini volume ejectanya juga eh, cukup besar untuk atau bisa dikatakan volume ejecta dari si kerucut tuf ini cukup banyak. Nah, selanjutnya adalah gunung api komposit dan gunung api Juno. Apa sih gunung api komposit? Di mana gunung api komposit ini eh, bisa dikatakan sebagai gunung api yang dia itu membentuk kerucut besar, di mana biasanya si gunung api komposit ini diameter alasnya atau diameter kaki gunungnya itu sekitar eh, 50 kilometeran itu. Dan biasanya si gunung api komposit itu mempunyai tinggi 3.000 meter atau lebih.
dan biasanya itu tersusun atas batuan-batuan perlapisan gunung api sendiri. Nah, gunung api komposit ini biasanya kita kenal sebagai stratovolcano, di mana eh, gunung api stratovolcano ini sendiri biasanya dia mempunyai perlapisan-perlapisan dari em, material jatuhan atau keluaran dari si gunung api itu sendiri. Nah, kenapa sih dinamakan komposit? Karena di sini eh, bahan penyusunnya dari gunung api itu sendiri itu biasanya itu cukup beragam, di mana material-material gunung berapi seperti adanya breksi atau tuf bisa dilihat di gambar di bawah ini, itu bisa saja ya itu bercampur atau ada semacam bancuan dengan aliran lava. Nah, di sini juga ada retas atau bisa disebut sebagai eh, intrusi atau biasa ditemukan subvolcanic intrusion atau volcanic atau intrusi dangkal di lingkungan vulkanik. Biasanya subvolcanic intrusion ini memotong atau eh, menyisip di antara lapisan-lapisan yang terbentuk. Nah, bisa dilihat di gambar yang bawah ini, di mana eh, ada lapisan perlapisan breksi-breksi, di mana eh, di antara breksi-breksi ini terdapat retas atau subvolcanic intrusion dan eh, di situ ada batuan batuan-batuan atau hasil pembekuan dari lava itu sendiri atau batuan bisa dikatakan batuan aliran lava. Nah, salah satu contoh yang bisa kita lihat sekarang eh, di Gunung Api Komposit itu salah satunya itu berada di Gunung Merapi dan di Gunung Semeru. Nah, selanjutnya adalah Gunung Api Jamak, di mana Gunung Api Jamak atau kompon volcano ini dia itu biasanya mempunyai dua kerucut atau lebih yang biasanya yaitu mempunyai ukuran yang biasanya relatif sama. Dan si Gunung Api Jamak ini sendiri merupakan fase lanjutan dari berkembangnya atau eh, perkembangan dari si gunung api monogenesis, di mana gunung api monogenesis tadi bisa saja terjadi erupsi terus dan dia itu berubah menjadi gunung api poligenesis karena eh, dia itu mengeluarkan material-material di dalam bumi dan terkhususnya magma ya itu terus-menerus hingga membentuk seperti suatu stratigrafi di eh, bentuk kenampakan gunung seperti stratovolcano. Nah, gunung-gunung api yang berkembang ini, gunung api yang telah menjadi eh, gunung api poligenesis atau bisa juga dikatakan eh, si gunung api monogenesis yang berkembang di gunung api komposit ini itu eh, terjadi erupsi lagi dan bisa saja dia itu membentuk struktur gunung lain. Nah, dan bisa saja si magma itu tadi itu mencari jalan keluar lain di eh, gunung api yang telah terbentuk itu tadi dan kemudian isi gunung api komposit yang awalnya cuma satu bisa saja terbentuk beberapa gunung berapi sendiri. Nah, contohnya di sini ada kompleks dari Gunung Api Sumbing Sindoro.
bisa dilihat jika dilihat data dari gambar dari buku ini itu bisa dilihat di sekitar Sindoro itu ada eh, beberapa kenapakan seperti gunung-gunung yang eh, itu bisa saja eh, dibentuk dari eh, material-material erupsi baik dari Gunung Sumbing ataupun Gunung Sindoro. Nah, di sini gunung api komposit ataupun gunung api magma itu biasanya ada hubungannya dengan tektonik itu sendiri, di mana biasanya gunung api komposit ataupun gunung api jamak ataupun kompleks gunung berapi itu biasanya terbentuk atau dijumpai di zona permukiman atau di subduction zone, dan biasanya itu bisa kita lihat eh, sekarang di eh, bagian selatan Jawa, yang biasanya bagian selatan Jawa itu lebih banyak atau bisa kita lihat, bisa kita tarik garis dengan pegunungan kuarter lah begitu. Dan biasanya eh, si gunung api komposit atau gunung api jamak itu sering sekali dijumpai di kawasan tektonik aktif. Dan biasanya si gunung api jamak ini tersebar di negara-negara yang termasuk dalam Ring of Fire. Nah, salah satu contoh dari gunung api komposit ini sendiri, ini adalah Gunung Fuji yang ada di Jepang. Yaitu dia mempunyai tingginya itu sekitar 3,7 meter. Diameter alasnya itu 30 kilo dan volume ejektanya itu sekitar 870 kilometer kubik. Eh, Selanjutnya adalah ini contoh gunung api komposit dan gunung api jamak yang ada di Indonesia. Nah, salah contohnya adalah tadi si Gunung Semeru. Itu dia itu tingginya sekitar 3.600 meter di atas permukaan laut. Dan itu ada Gunung Raung yang punya tinggi itu sekitar 3.332 meter di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya adalah kompleks gunung api, di mana pengertian dari kompleks gunung api itu sendiri merupakan daerah dengan lubang erupsi atau tempat erupsinya itu cukup banyak dan seringkali itu tumpang tindih, di mana lokasi si lava ini keluar atau kita katakan tempat erupsi itu dan endapan-endapan erupsi itu juga cukup tumpang tindih. Nah, di kompleks gunung api ini sendiri biasanya terdiri dari beberapa jenis gunung api. Nah, biasanya itu biasa bisa saja terdapat gunung api monogenesis, bisa juga terdapat gunung api komposit di situ, dan bisa juga terdapat kaldera juga di situ. Nah, salah satu contoh dari kompleks gunung api itu sendiri itu salah satunya itu adalah eh, Gunung Lemongan. Itu dia mempunyai karbon komposit di Gunung Api Lemongannya itu sendiri, dan di sekitar itu juga banyak karbon cinder, kubah lava, dan seperti yang kita tahu di sekitar Gunung Api Lemongan itu juga terdapat beberapa ranu, di mana beberapa ranu itu sendiri eh, sampai sekarang itu diidentifikasikan sebagai mahar, di mana oleh karena itu, eh,
di di Gunung Lamongan itu sendiri dikategorikan sebagai kompleks gunung api. Nah, selain itu terdapat gunung api dengan lutut komposit dan kaldera. Contohnya di mana? Contohnya adalah di Tenggar. Nah, di Tenggar sendiri seperti yang kita tahu dia itu banyak seperti eh, gunung-gunung yang terbentuk begitu. Di sana ada gunung komposit seperti misalnya Gunung Semeru dan ada kaldera Bromo dan di dalam Bromo sendiri itu dalam kalderanya ada beberapa dalam tanda kutip itu adalah ada anak gunung seperti adanya Gunung Batok dan eh, gunung-gunung lainnya. Nah, selanjutnya itu ada di Jawa Barat. Di sini ada beberapa gunung, ada beberapa gunung seperti Gunung Tangkuban Perahu, Malabar, ada Gunung Papandayan, Patu, dan Gunung Patuhan. Eh, dan juga ada beberapa sepertinya itu adalah gunung api yang monogenesis yang tulisannya berwarna kuning ini dan itu membentuk beberapa eh, kompleks gunung berapi yang dia itu melingkari si kota Bandung itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah eh, gunung api kaldera. Apa sih gunung api kaldera itu? Gunung api kaldera itu bisa didefinisikan sebagai si gunung api yang punya kawah yang cukup lebar atau cukup luas. Dan biasanya si gunung api kaldera ini dia itu mempunyai diameter di atas 2000 meter atau bisa puluhan kilometer. Nah, untuk asal-usul dari terjadinya adanya kaldera itu sendiri, ini dalam buku ini itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu kaldera ini bisa disebabkan karena letusan yang besar, di mana letusan yang besar ini biasanya eh, itu eh, menyebabkan adanya gas yang bertekanan tinggi, di mana gas yang bertekanan tinggi ini itu menumpuk di bawah si gunung api, sehingga gas yang bertekanan tinggi ini akan menyebabkan letusan yang cukup besar dan biasanya itu sebelumnya itu terjadi di eh, komposit atau gunung api komposit seperti seperti yang terjadi pada erupsi Krakatau tahun 1883. eh, itu diduga si Krakatau itu terdapat gas yang eh, bertekanan yang cukup tinggi dan menumpuk di dapur magmanya dan membentuk letusan yang sangat besar hingga eh, dampaknya itu juga cukup besar pada saat itu. Nah, selanjutnya itu ada kaldera yang terjadi karena amblesan atau di mana kaldera ini eh, biasanya terjadi pada ya, gunung api yang sebelumnya itu bentuknya itu perisai begitu. Di mana material-material ini yang material yang keluar dari gunung api itu terlalu banyak sehingga material yang terlalu banyak tadi menyebabkan si dapur magmanya itu kosong sehingga eh, dapur magma yang kosong itu menyebabkan rongga di bawah gunung api dan adanya rongga di gunung api itu sendiri menyebabkan eh, tubuh dari gunung api itu terjadi kolaps sehingga gunung api yang kolaps tadi bisa membentuk sebuah kaldera api. Nah, yang ketiga adalah gunung api longsoran.
Nah, gunung api longsoran ini itu terjadi karena si gunung api ini terjadi longsor akibat tekanan magma atau adanya magma yang tersumbat di jalur keluarnya magma itu sendiri. Nah, biasanya si kaldera longsoran ini dia itu bentuknya seperti setengah lingkaran atau biasanya tapal kuda karena di beberapa tubuh gunung yang terjadi longsoran itu sendiri dia itu eh, bisa dikatakan seperti hilang atau jatuh begitu. Nah, contohnya itu seperti eh, tadi ada di Gunung Papandayan yang dia itu tidak membentuk gunung secara terwujud sempurna gitu. Nah, berikutnya adalah eh, ciri-ciri dan fase dari si kaldera itu sendiri. Di mana si kaldera longsoran itu sendiri eh, seperti yang telah disebutkan tadi bahwa dia itu membentuk seperti setengah lingkaran atau seperti tapak kuda. Nah, di kaldera yang longsoran itu tadi bisa saja dia itu dipicu oleh sebuah letusan hidrotermal atau dia itu bisa saja runtuh karena proses tonik atau bisa juga dikatakan dia itu runtuh karena adanya intervensi tektonik di situ begitu. Nah, selain itu di kaldera ini juga bisa dikatakan dia itu mempunyai fase letusan yang cukup besar. Nah, fase letusan ini biasanya disebut destructive period, di mana setelah terjadi letusan yang cukup besar ini sendiri, si gunung api ini biasanya berbentuk gunung api kecil atau gunung api baru, di mana ini biasanya terbentuk di dalam kaldera itu sendiri. Nah, s- si anak gunung atau si gunung api kecil yang muncul dalam kaldera ini itu bisa biasanya itu disebut dengan si somaflok ini. Misalnya ini bisa kita lihat di gambar ini di Kaldera Rinjani, di mana di Rinjani dulu itu di dalam buku ini itu dia itu pernah meletus secara besar dan eh, s- setelah dia itu meletus dia itu membentuk semua volcano di dalam kalderanya itu sendiri, di mana eh, di sini di dalam Gunung Rinjani itu membentuk anak Gunung Rinjani atau di dalam buku ini disebut dengan Gunung Barujari di dalam kaldera Rinjani. Nah, eh, si kaldera ini selain itu juga eh, tumbuh atau ya bisa dikatakan dia itu eh, membentuk sebuah eh, penampakan yang bisa menutupi cekungan kaldera itu sendiri. Di mana si anak gunung itu sendiri eh, mempunyai potensi untuk dia itu eh, membentuk bisa tumbuh lebih besar gitu dari ukuran semula dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya adalah Gunung Api Perisai, di mana Gunung Api Perisai ini umumnya itu adalah gunung api yang mempunyai diameter yang cukup besar dan dia itu mempunyai tinggi dari kaki gunung hingga
puncak gunungnya itu juga cukup tinggi. Nah, ciri umum dari si gunung api Perisai ini biasanya dia mempunyai kelerengan yang cukup landai daripada si eh, gunung api komposit itu tadi. Nah, si gunung api Perisai ini biasanya eh, material-material di sekitar gunung api Perisai itu tersusun atas material-material basal, di mana perlapisan yang terbentuk di gunung api Perisai ini biasanya adalah aliran lava yang mempunyai komposisi basal atau dia itu mempunyai silika yang cukup tinggi begitu. Dan di gunung api Perisai ini material yang dikeluarkan itu dapat menyebar luas sehingga eh, si gunung api sendiri ini bentuk seperti perisai. Oleh karena itu, kenapa dinamakan gunung api perisai? Nah, untuk tipe-tipenya itu sendiri untuk sejauh ini di buku ini tuh dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada Icelandic Shield, Hawaiian, dan Galapagos. Nah, masing-masing ini sendiri lokasinya berbeda, rata-rata ketinggian juga berbeda, dan eh, kemiringan atau sudut lerengnya itu juga berbeda. Dan biasanya kemiringan lereng itu eh, kurang dari 20 derajat, di mana eh, contohnya di sini ada Icelandic Shield, di mana dia itu tingginya sekitar rata-ratanya itu 350 meter di atas permukaan laut, dan kemiringan atau sudut lerengnya itu berada di rentang 1 sampai 5 derajat ataupun maksimal di 10 derajat lah, di mana eh, volume dari si Icelandic ini sekitar 15 kilometer kubik. Nah, yang selanjutnya itu ada Hawaiian. Di mana Hawaiian ini biasanya eh, tingginya itu dari permukaan laut cuma sekitar 2.000. Namun, jika kita tinjau kembali, si gunung yang berada di Hawaii ini biasanya itu eh, dari kaki gunungnya hingga eh, bisa dikatakan puncak gunungnya itu bisa mencapai lebih dari 2.000. Biasanya ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang eh, 5.000-an sekian lah. Di mana biasanya gunung di Hawaii atau Hawaiian Shield ini eh, puncaknya itu hampir datar, dan eh, volume total atau volume tubuh dari Hawaiian itu sendiri jika dihitung dari kaki gunung yang berada di bawah laut hingga si puncak gunungnya itu sendiri itu sekitar 40.000 kilometer kubik. Selanjutnya ada eh, tipe Galapagos. Sebenarnya ini cukup mirip dengan Hawaiian. Di Cuma yang membedakan dia itu sepertinya diameter alasnya itu cukup lebar, dan eh, lerengnya itu lebih landai daripada tipe perisai Hawaiian itu tadi. Nah, ini adalah salah satu atau ini adalah contoh dari ketiga tipe dari gunung api perisai, di mana bisa kita lihat eh, yang Icelandic Type ini gunung api perisainya itu jika diukur dari permukaan laut itu cukup
tinggi atau ya bisa dikatakan mempunyai tinggi yang cukup dan diameternya itu cukup luas. Dan si Hawaiian Shield ini jika diukur dari kaki gunung yang sebelah sini menuju ke sini itu biasanya lebih dari 3.000-an lah, 3.000 meter di atas 3.000 meter. Namun jika diukur dari permukaan laut, ini hanya atasnya saja yang tampak. Hmm. Nah, di Hawaiian ini juga cenderung landai ini, atasnya. Nah, si Galapagos ini eh, sebenarnya cukup sama. Dia itu di yang nampak itu cuma yang bagian tengah hingga atasnya saja. Namun eh, si Galapagos ini puncaknya itu bisa dikatakan dia itu cukup terjal daripada si eh, gunung api tipe Hawaii. Nah, ringkasan dari buku ini adalah eh, perbedaan dari apa itu gunung api monogenesis dan poligenesis ini sendiri. Di mana bisa ditinjau dari perbedaannya, si gunung api monogenesis ini biasanya eh, terjadi dalam satu fase erupsi atau satu kali erupsi. Namun di poligenesis ini dia itu terjadi karena uh, ada beberapa fase erupsi atau dia itu sendiri dikatakan mempunyai fase atau siklus erupsi tersendiri. Dan untuk waktu hidupnya si monogenes ini biasanya dia itu mempunyai relatif pendek, hanya beberapa tahun. Eh, untuk yang poligenes ini biasanya eh, dia itu mempunyai siklus hingga puluhan hingga ribuan tahun. Dan dia itu biasanya memiliki selama fase erupsi itu dia memiliki waktu jeda atau eh, waktu istirahat yang biasanya cukup panjang. Nah, selain itu untuk ukurannya itu biasanya bisa dilihat secara kasat mata, di mana si gunung api monogenesis ini biasanya ukurannya relatif kecil dan si polygenesis ini biasanya bentuk gunung api yang cukup besar atau bisa juga yang sangat-sangat besar. Hmm. Nah, untuk bentuk atau struktur dari gunung api monogenesis ini biasanya cukup sederhana, biasanya hanya berbentuk kerucut atau berbentuk cekungan seperti maar. Lalu untuk gunung api poligenesis ini biasanya cukup kompleks karena eh, si gunung api poligenesis ini itu kan tadi terbentuk karena eh, banyak fase erupsinya di situ sehingga dalam satu kali erupsi itu ada beberapa material yang keluar di mana material yang keluar itu akan membentuk seperti lapisan-lapisan dan eh, bisa juga di poligenis ini dikontrol oleh adanya tektonik sehingga adanya perlapisan-perlapisan dari material yang keluar dari erupsi poligenesis ini sendiri menjadikan bentuk dan strukturnya itu lebih kompleks. Nah, untuk daerah adanya gunung api monogenesis ini sebenarnya cukup general atau bisa dikatakan ini bisa ada di mana saja. Nah, untuk yang poligenesis ini eh, biasanya itu ada di daerah subduction zone atau daerah-daerah dengan kontrol tektonik yang dia itu cukup banyak seperti eh, di Indonesia, di Filipina ataupun di Kepulauan Pasifik.
Nah, untuk variasi magmanya itu sendiri juga berbeda ya antara gunung api monogenesis dan gunung api poligenesis. Biasanya di mana variasi magma dari monogenesis ini cenderung homogen dan di api poligenesis ini biasanya eh, magmanya itu bisa saja berbeda-beda, sumbernya juga berbeda-beda, dan bisa saja si dari gunung api poligenesis ini eh, terbentuk magma mixing gitu, di mana magma mixing itu terbentuk dari sumber yang berbeda, eh, di mana magma basal dan magma yang bersifat salsik itu bisa saja bercampur. Dan intinya adalah eh, gunung api poligenesis ini maknanya cukup beragam dan eh, cukup kompleks. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.